manusia yang merugi baik di dunia ataupun di akhirat di hadapan Allah nantinya, yang tidak melaksanakan ibadah solat, kadang puasa lai sembayang indak. Kalau di Minang awak seperti itulah, puasa lai sembayang indak. Dia ada puasa, solat indak. Dari pagi sampai sore dia mampu untuk menahan, ndak makan, ndak minum, solat berbalik mana, apalagi solat berjamaah. Nah, orang yang tidak solat itu termasuk manusia yang merugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Kita masih diberikan oleh Allah waktu luang dan waktu lapang, dan kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan hati untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan semoga diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Agung Nurul Iman, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin, teristimewa imam-imam dan guru-guru kita rahimakumullah. Mengisi waktu menjelang kita sholat, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita semasa hidup di dunia untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga kita tidak termasuk sebagai orang-orang yang merugi, baik merugi kehidupan di dunia, apalagi merugi di akhirat kelaknya. Ada beberapa golongan kelompok manusia yang merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama sekali adalah orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Sudah datang bulan Ramadan, dia tidak juga puasa dengan berbagai macam alasan. Di hari-hari yang lain pun jarang juga puasanya. Nah, orang yang sengaja tidak berpuasa termasuk manusia yang merugi. Bahkan Rasul menyatakan, siapa yang sengaja yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, man aftara yauman min Ramadan bala uzrin, sengaja dia tidak berpuasa di bulan Ramadan bala uzur, tanpa uzur, tanpa ada larangan syariat, lam yaqdihi siyamud dari wa insamahu, besok di hari lain habis Ramadan dikado, digantinya, ndak bisa dibayar walaupun dia puasa sepanjang masa. Lam yaqdihi wa siyamuhu wa insamahu, ndak bisa dibayar itu. Kenapa? Dia meninggalkan puasa
tanpa ada larangan syariat. Kalau memang dalam alam syariat, ya bolehlah. Sakit harus konsumsi obat terus, ndak boleh ndak. Atau sudah tua, faman kana minkum maridan, sakit, atau ala safar, musafir, itu boleh ndak berpuasa, binantik di qada. Atau ibu-ibu yang hamil, tua, melahirkan, menyusui, ndak mungkin untuk puasa, khawatir kesehatan janin dan bayi, maka boleh fidyah. Tapi dia meninggalkan Ramadan, meninggalkan puasa tanpa ada larangan syariat, lam yaqdihi siyamud dari wa insamahu, ndak bisa dibayar walau dia puasa sepanjang masa. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, mari kita sampaikan kepada diri kita, anak-anak dan generasi kita, jangan sampai tidak puasa tanpa ada halangan syariat. Yang kedua, yaitunya manusia yang merugi baik di dunia ataupun di akhirat di hadapan Allah nantinya, yang tidak melaksanakan ibadah solat. Kadang puasa lai sembayang indak. Kalau di Minang awak seperti itulah, puasa lai sembayang indak. Dia ada puasa, solat indak. Dari pagi sampai sore dia mampu untuk menahan, ndak makan, ndak minum, solat berbalik mana. Apalagi solat berjamaah. Nah, orang yang tidak solat itu termasuk manusia yang merugi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, padahal ibadah salat menentukan situasi dan kondisi seseorang manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tidak ada uang untuk haji dan umroh, masih dianggap sebagai orang Islam. Kadang bayar zakat, kadang tidak, masih dianggap sebagai orang Islam. Kalau tidak sholat, itu sudah lain bahasanya. Man tarakas sholat, siapa yang sengaja meninggalkan sholat, faqad, maka sungguh dia telah kafir. Oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, walau bagaimanapun situasi dan kondisi, ibadah solat jangan sampai ditinggalkan. Jangankan ditinggalkan, diabaikan saja tidak boleh. Maka Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, maka hendaklah khawatir kamu, cemas, waspada dan hati-hati jikalau ada sekiranya generasi-generasi peninggalanmu, mereka itu adalah adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, wattaba'as syahawat, dan memperturutkan hawa nafsu. Hadirin kaum muslimin, ternyata ibadah solat adalah menentukan kondisi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tauhid, orang ma'rifatullah itu melaksanakan yang wajib, memelihara yang sunnah. Melaksanakan yang wajib, pelihara yang sunnah. Salat sunnah itu banyak yang bisa kita lakukan. Masuk masjid, tahiyatul masjid, salat sunnah wudu sebelum zuhur, sesudah zuhur, qabliyah dan ba'diyah, itu banyak. Makanya Allah menyatakan, ya malaikat, lihat amalan salat hambaku itu. Baik ya Allah, kalau bagus catat bagus, kalau rusak ada cacatnya, dan awak pasti banyak kekurangannya. Kadang mulai takbir Allahu Akbar, anak kunci kapatang situ terletak, nanilang kapatang tu situnya. Alah, kompor lalu kematian do. Aduh saya nanti kena dalam solat ada kekurangan.
kalau ada kekurangan, ada cacat, kata Allah, unzur li abdi min tatawwu', lihatlah, carilah kepada hambaku itu amalan tatawu'nya, amalan sunnah. Fa in kana lahu tatawwu', jika dia ada amalan salat sunnah, tutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada amalan salat wajib hambaku itu. Nah, itulah kalau di Minang namanya kurang-kurang ditukuk, kok sentiang-sentiang dibilai. Jadi hadirin kaum muslimin, jangan sampai diri kita, anak turunan kita mengabaikan, meninggalkan yang namanya ibadah salat tersebut, karena menentukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk manusia-manusia yang merugi di hadapan Allah, yaitunya yang tidak melaksanakan salat sunnah tarawih. Kadang ada juga yang beralasan, kan sunnah rumah, kan dah aduh, ndak waduh suwa rumah. Ada juga yang seperti itu. Padahal man qama ma'al imam, siapa yang salat bersama imam hatta yansharifah, sampai selesai, kutibalahu, dicatat baginya qiyamul lail, bagaikan salat semalam suntuk. Masya Allah, kan luar biasa itu. Siapa yang salat bersama imam, ya sama imam itu salat jamaah, salat tarawih, sampai selesai dicatat pahala kebaikan baginya bagaikan dia ibadah semalam suntuk. Semalam awak kan salat kan jaranglah awak yang melakukannya, salat sunnah satu malam penuh. Nah, ini dirikan. Makanya ada mansoma itu puasa, kemudian mangkoma, siapa yang mendirikan malam. Kalau dia mansoma, dia puasa, mendirikan, baru dapat dari Allah ghufirallahu, ampunan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita. Mari kita pelihara ibadah kita sampai akhir Ramadan dan sampai di bulan-bulan yang lain. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita dunia wal akhirah. Fa'tabiru ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.